Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nunjula min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di hari pertama di tahun 2022 Masehi ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan sikap dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan ini bukan yang sifatnya duniawi semata. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu ada dua. Tetapi yang kita bahas atau yang kita singgung adalah berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah khusus untuk orang yang beriman saja, yaitu amanu wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi balasan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Semua yang kita nikmati di dunia ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah kenikmatan di dunia, kemudian kenikmatan itu akan hilang. Contoh, umur kita nikmati sekarang ini, tapi suatu saat pasti hilang. Harta kita, anak cucu kita dan yang lain-lainnya. Kemudian termasuk apa? Waktu. Nah, Allah ingatkan, dipertegas di surat 75, surat Qiyamah ayat 36, ayah sabul insanu ayat ruqasudan. Apakah manusia mengira bahwa ia akan diberikan begitu saja sesuatu, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu tubuh ini, waktu, tanpa ada pertanggungan jawab? Pasti itu akan menjadi pertanggung jawab kita kelak. Nah, yang kedua, nikmat yang tidak terbatas di dunia dan kita pakai terus hingga kepada sampai dengan alam akhirat. Yaitu apa? Sampai kepada nikmat yang kita terima saat ini, kemudian kita persiapkan untuk mendapatkan jannah. Itu kenikmatan yang terbesar. Di mana jannah itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qataru alal qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terdetik dalam hati pun tidak pernah, yang namanya jannah. Nah, Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, hari ini tanggal 21 Jumadil Awal, berketepatan dengan 1 Januari 2002. Allah telah beri kenikmatan kepada kita 1 tahun daripada tahun yang lalu. Seyogianya kita tidak ada namanya awal dan akhir tahun. Yang ada hanyalah semakin berkurangnya umur.
Namun sebagian dari kita kenapa banyak yang girang? Girang itu seneng. Kalau orang Jawa bilang bunga. Kenapa? Menyambut awal tahun. Padahal Bapak-bapak, menunggu satu waktu saja tanpa amalan itu sudah membuang waktu. Karena ingatlah ikhwan, bahwa waktu itu amat berharga bagi seorang muslim jika ia benar-benar menjaganya dalam ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang bermanfaat. Itu menunjukkan kebaikan dirinya. Bahkan Nabi mengingatkan kita, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317. Suatu saat pernah ada orang yang menanyakan, Tirmidzi itu di Indonesia di mana? Ternyata mana? Dekat rumah saya. Mana? Pacitan. Mana? Tremas, Pondok Pesantren Tremas di Pacitan itu namanya. Makanya ini sini adalah Tirmidzi. Nah, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya alhamdulillah, semalam si Pur ini tidak merayakan, saya lihat, karena ikut sama saya di sini. Juga beberapa marbot, alhamdulillah. Kemudian salah satu salafus soleh berkata, yaitu siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau berkata, jika kita menyia-nyiakan waktu, itu tanda Allah melupakan kita. Nah, ini perlu jadi pegangan ini Bapak-bapak. Termasuk di saya yang dhaif ini. Kalau kita berlama-lama dalam hal yang tidak ada bermanfaat, misalnya nonton TV, misalnya main HP yang tidak bermanfaat tentu. Nah itulah hati-hati. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa itu tanda Allah melupakan kita. Ini ada di surat, ada di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sementara Arif Al-Yamani berkata dalam kitab Hiyatul Auliya, beliau bersabda, Innaman aradallah anil abdi ayuskilahu bima la yanfa'u. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikan dia sibuk dalam hal yang tidak bermanfaat. Ini di awal tahun saya sudah mengatakan ini, terutama untuk saya sendiri, terutama. Jadi perkataan beliau itu, di antara Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menyibukkannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Iwan fillah rahimani wa rahimullah. Ada sebagian orang, ini kelompok materialistis, mengatakan bahwa time is money, waktu itu adalah duit. Tapi bagi kita orang yang beribadah kepada Allah, waktu itu ibarat pedang. Al waktu kasyaifi. Maksudnya apa? Jika kita tidak menggunakannya waktu tersebut, maka si pedang itu, si waktu itu akan menebas kita. Artinya apa? Melakukan hal yang tidak baik, udah habis kita nanti. Makanya harus ekstra hati-hati dengan waktu ini. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Fathul Bari mengatakan, terkadang manusia dalam kondisi sehat,
Namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dalam aktivitas dunia. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu yang luang, namun dia dalam keadaan sakit. Selalu ada yang kurang. Apabila tergabung kedua nikmat itu, jadi waktu luang dan sehat tadi, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan. Itulah manusia yang tertipu, yang terperdaya. Padahal banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan itu. Padahal setiap nikmat yang telah Allah berikan akan ditanyakan. Dasarnya mana? Allah berfirman di surat At-Takasur, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dalamnya. Termasuk apa? Termasuk apa? Umur kita, harta kita, keluarga kita, mobil kita, motor kita dipakai untuk ke sholat ke masjid enggak? Contohnya seperti itu. Nah, Bapak, penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang tinggal penyesalan. Tapi ingatlah, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan datang kembali. Istilahnya no return point, tidak ada balik waktu. Perubahan dari yang lalu ke yang kini, artinya dari tahun 2021 menjadi 2022, mestinya dibarengi dengan perubahan di setiap lini kehidupan kita. Kita menatap di tahun 2022 ini harus banyak berubah. Bacaan Al-Qur'annya ditambah, hafalannya yang selama ini nggak pernah setoran, adik, nggak pernah setoran kan, harus setoran. Nah, begitu pula perubahan diperlukan di dalam kita beragama, dan perubahan itu identik dengan salah satunya apa? Tobat. Nah, ini berkaitan masih dekat dengan tobat ini, kultum ini. Kenapa? Karena tobat adalah salah satu sarana untuk menggapai surga. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga adn yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Bapak, ada salah satu hadis riwayat Tirmizi nomor 3540 yang perlu kita renungi dan kita pahami. Ini dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya abna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharapkan padaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala abali, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Masya Allah. Jadi kalau kita menyeru kepada Allah, mengharap kepada Allah ampunan, terutama apa? Sepertiga malam tadi sebelum kita ke sini. Kemudian, ya abana Adam, lau balaghat dzunubuka ana nasamai tsumma astaghfarani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi setinggi langit mungkin hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Subhanallah, Masya Allah. Demikian besarnya Allah itu sayang kepada kita. Tapi kadang-kadang kita saja yang kadang-kadang selengean. Termasuk ini kata-kata itu terutama untuk saya.
Kemudian ataituka bi qurabihi maghfirah. Tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini gharib. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada yang bertanya, kenapa kita harus bertobat? Karena orang yang sering bertobat adalah orang yang Allah cintai. Maka jika kita ingin dicintai Allah, maka sering-seringlah kita bertobat. Karena kenapa? Manusia itu makhluk kok tempatnya salah, wanita tempatnya lupa. Jadi memang harus setiap hari. Waktunya pagi, siang, malam, sepertiga malam. Monggo, tafadhol, silahkan. Imam Ibnu Qayyim rahimullah berkata, yang menjadi perkara adalah bukanlah bagaimana engkau mencintai Allah, tapi ini inti permasalahannya adalah apakah kita dicintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, iya. Tapi apakah kita dicintai Allah? Nah ini, nanti tar dulu. Ini permasalahan. Laisa sya'nu antuhibba walakinna sya'nu antuhib. Perkaranya bukanlah bagaimana engkau mengaku mencintai Allah, tapi perkaranya adalah bahwa apakah engkau dicintai oleh Allah. Itu yang penting. Itu terdapat kalimat itu terdapat dalam Rohadul Muhibbin wa Nuzulul Mustaqin. Bahwa betapa banyak yang merasa cinta kepada Allah, akan tetapi belum tentu Allah mencintainya. Maka jika ingin dicintai oleh Allah, diantara yaitu apa? Banyak-banyak bertobat. 2002, kalau yang 2021 maksud saya udah selesai untuk kesananya. Nah, oleh karenanya ketika kita mencintai Allah dan kita banyak-banyak bertobat, kenapa? Salah satunya itu ada di doa kita, Allahumma firli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang beruntung di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak beristighfar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3818. Beliau bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatnya amalnya banyak-banyak istighfar. Di mana saja, kapan saja. Tidak mesti sihir boleh. Terutama ketika sepertiga malam menjelang azan subuh. Nah, Ikhwani yang sama-sama ibtigo mardotillah, ketika kita bertobat kepada Allah, maka ada dua hal yang dapat dijadikan pegangan. Hal ini ada di surat 66 ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum syai'atikum
wa yudkhilu lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha, tobat yang semurni-murninya tobat. Jangan tobat tapi kumat. Kadang-kadang tobat tapi kumat, kadang-kadang kumat juga. Nah, jangan. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ada dua hal. Yang ketika kita bertobat ada dua hal. Yang pertama adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah dapat bonus apa? Jannati tajri min tahtihal anhar. Nah, kesimpulan dari hadis riwayat Tirmizi nomor 3540 adalah bahwa sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa-dosa kita, sejauh apapun panjangnya dosa-dosa kita, Allah perintahkan di surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Yang penting apa? La tusriku bisyai'an, tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaku. Nah, ini yang penting pada Allah. Untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita di tahun 2022 ini. Sampai dengan kapan kita tingkatkan iman? Sampai dengan Allah panggil kita. Allah tuh panggil cuma 3 kali ya Husna. Yang pertama apa? Antum azan tuh manggil orang-orang untuk sholat. Yang kedua adalah ibadah umroh atau haji. Yang ketiga panggilan Allah kematian. Sampai Allah tuh memanggil kita seperti apa? Dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatin mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itulah panggilan Allah. Dan biasanya kalau udah begitu kultum akan segera berakhir. Memang betul. Mari kita sama-sama berbekal dalam mengakhiri kehidupan ini agar Allah tempatkan kita di jannahnya. Watazawadu, dan berbekalah. Faina khairuz zadi taqwa, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Alhaqum rabbika fala takunanna minal mumtarin walau walam bisawab. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.